Dan tanpa berpikir panjang ia langsung mengamuk membabi buta, tanpa belas kasihan, tanpa ragu. Setiap pertarungan bukan hanya soal kekuatan, tapi soal luka batin yang belum sembuh. Sakata bukan lagi manusia biasa, ia berubah menjadi monster yang lahir dari penderitaan. Semakin besar pula kebenaran pahit yang ia temukan. Balas dendam ini tak akan mengembalikan keluarganya. Namun bagi Sakata, selama para iblis ini masih hidup, kota ini tidak akan bersih. Kisah dimulai dengan seorang pria bernama Suhai Sakata, seorang pembunuh bayaran elit. Malam ini adalah aksinya yang terakhir, di mana ia harus membunuh komplotan penjahat yang menguasai kota pelabuhan Shinjo. Yang menyuruhnya adalah sindikat Kimengumi. Bagi dunia luar, Sakata adalah legenda kelam. Namun bagi dirinya sendiri, ia hanyalah seorang pria yang ingin hidup normal bersama istri dan anaknya. Setelah aksi malam ini, Sakata memutuskan untuk pensiun. Malam itu ia menyatroni markas komplotan penjahat. Seperti biasa, ia beraksi sendirian tanpa bantuan siapapun. Namun aksinya membuat seluruh isi gedung itu kocar-kacir. Mayat di mana-mana, darah membanjiri membasahi lantai. Ia beraksi tanpa belas kasihan, dan terakhir ia berhasil membunuh bos komplotan itu. Dengan luka dan darah yang ia tutupi, ia pun pulang ke rumah, disambut dengan senyum oleh istri dan anaknya yang masih balita. Namun masa lalu tidak pernah benar-benar melepaskan mangsanya. Begitu juga yang terjadi dengan Sukata. Suatu malam, kelompok misterius bertopeng iblis menyerbu rumah Sakata. Ia berusaha melawan, tapi anak istrinya tak berdaya di bawah ancaman moncong senjata. Sakata meskipun di luar dikenal sebagai pembunuh paling kejam, namun melihat anak istrinya diancam, ia pun tak berdaya. Api kemarahan di dalam dadanya membuncah hampir tak terbendung. Apalagi ketika melihat istrinya mati ditembus peluru panas. Ia ingin mengamuk, namun anak tercintanya masih dalam ancaman. Yang bisa dilakukannya hanya menyuruh anaknya untuk lari. Namun secepat apapun seorang anak kecil lari, tetap tidak bisa melawan kecepatan peluru panas. Anaknya pun mati. Kembali ia berusaha melawan, namun tak ayal peluru menembus tubuhnya. Namun takdir berkata lain. Ia selamat. Sakata tidak mati. Ia hanya koma selama 12 tahun. Ketika Sakata akhirnya terbangun, kota Shinjo telah berubah. Namun ia belum sepenuhnya sadar. Tubuhnya masih mati rasa, tidak bisa digerakkan. Bahkan ketika seorang yang ingin membalas dendam pun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Beruntunglah ia diselamatkan oleh temannya. Sementara itu kota Shinjo sepenuhnya dikuasai oleh organisasi kriminal bertopeng iblis yang menamakan diri mereka Kimengumi. Bisnis gelap mereka di mana-mana. Salah satunya adalah narkoba dan perdagangan manusia. Salah seorang wartawan yang berusaha menyelidiki kebenaran berita itu harus meregang nyawa di tangan kaki tangan ketua sindikat Kimengumi yang merupakan wali kota Shinjo. Kita kembali ke Sukata. Tubuhnya dalam masa pemulihan, mati rasa, badannya lemas tak bisa digerakkan. Namun satu hal yang tidak berubah, kebencian di dalam diri Sukata. Dengan tubuh yang masih lemas dan dunia yang telah mengkhianatinya, Sakata hanya memiliki satu tujuan hidup: balas dendam. Dan akhirnya jalan balas dendam itu pun terbuka ketika sindikat Kimengumi mengendus bahwa Sukata masih hidup. Tak ingin menimbulkan masalah di kemudian hari, sindikat itu pun mengirimkan salah satu anak buahnya untuk membunuh Sukata yang saat itu masih berada di rumah sakit.
Sindikat Kimengumi memang berkuasa di semua lini. Bahkan 2 orang penjaga di kamar Sukata dirawat pun bisa dibujuk dengan 1 lembar uang. Setelah 2 penjaga itu berlalu, Shinozuka, anak buah sindikat itu pun mulai beraksi. Karena Sukata dalam keadaan koma, ia pun leluasa melakukan rencana jahatnya. Shinozuka memasukkan racun ke dalam infus Sukata. Tapi entah kekuatan dari mana, tiba-tiba Sukata sadar. Ia bangun dari tidur panjangnya dan dengan gerakan yang masih kaku, ia menyerang Shinozuka. Terjadilah perkelahian aneh di mana Sukata yang lemah bergerak dengan kaku itu masih bisa menghajar Shinozuka yang juga melawan dengan sekuat tenaga. Maka terjadilah perkelahian yang absurd namun mati-matian. Saat itulah datang 2 penjaga kamar dan mereka terkejut melihat Sakata terkulai di lantai. Mereka segera menolongnya, namun ketika mereka lengah, tiba-tiba Shinozuka meraih pistol di pinggang salah satu penjaga itu lalu membunuhnya. Dan ternyata salah satu penjaga itu adalah anak buahnya. Pintu kamar masih terbuka. Saat itu salah satu dokter melihat semua kejadian itu. Penjaga itu dengan gerak cepat menarik dokter itu dan membunuhnya. Dan lagi-lagi Sakata bangun dari tempat tidurnya. Kembali terjadi perkelahian seru. Sementara dengan susah payah dan tenaga terbatas, akhirnya Sakata berhasil membunuh Shinozuka. Dan dengan langkah tertatih-tatih, ia meninggalkan rumah sakit itu. Sambil melangkah, ia menyambar kue yang kebetulan ada di dekatnya. Seketika ia teringat bagaimana anak istrinya mati dibantai sindikat. Ternyata ya kue yang ia makan adalah kue kesukaan ia dan keluarganya. Dan kebetulan Fujita datang menjenguknya. Tanpa basa-basi ia langsung naik ke mobil itu. Sementara itu bisnis narkoba sindikat Kimengumi semakin mengular di mana-mana. Mereka mempunyai pabrik sendiri, begitu juga bisnis perdagangan manusia pun semakin merajalela. Dan kabar kesembuhan Sukata dari koma itu pun sampai ke telinga wali kota Shinjo yang merupakan bos besar Kimengumi. Saat itu ia memerintahkan Fujita untuk membunuh Sukata. Fujita ternyata selain sebagai teman Sukata, ia adalah anak buah sindikat Kimengumi. Mobil Fujita meluncur ke arah sebuah gedung yang merupakan pabrik narkoba milik sindikat Kimengumi. Fujita menyerahkan sebuah kantong dan anak buah sindikat Kimengumi pun memeriksanya. Setelah itu ia menelpon bosnya bahwa memang benar bahwa isi kantong itu adalah tubuh Sukata. Buang saja, kata bos besar. Tanpa diperintah 2 kali, orang itu pun memasukkan tubuh Sukata itu ke dalam mesin penyortir sampah. Tubuh Sukata lewat begitu saja di depan anak buah sindikat Kimengumi. Namun mereka tidak menyadari pelan-pelan kantong itu pun terbuka dan keluarlah sosok Sukata. Mereka terkejut dan mengejar Sukata, sementara Sukata yang sudah diamuk dendam menghajar apa saja yang ada di hadapannya. Pertarungan yang seru yang tidak terlalu mengandalkan ilmu bela diri namun brutal dan mematikan. Apapun bisa dijadikan senjata oleh Sukata. Semakin lama semakin banyak orang yang mengeroyok Sukata. Namun Sukata dengan beringas dan tanpa ampun menghabisi semuanya. Sampai pada akhirnya tidak ada yang tegak berdiri. Semua anak buah sindikat Kimengumi dalam keadaan terluka parah atau mati. Namun sang ketua pabrik narkoba itu sudah berjalan dengan santainya menuju keluar pabrik. Dan ketika tanpa sengaja Sukata menengok keluar, tampak bos pabrik sudah berdiri sambil membawa alat pemicu bom di tangannya. Sukata tidak bisa berbuat apa-apa, kalaupun bergerak juga terlambat, dan ledakan besar di pabrik itu pun menggema ke seluruh kota. Tubuh Sukata terpental jauh. Sesaat kemudian Big Boss sindikat Kimengumi menelpon bos pabrik narkoba. Ia meminta maaf gara-gara Sukata pabriknya terpaksa hancur lebur. Bos pabrik itu menjawab ia memang sengaja memasang bom untuk keadaan darurat. Namun obrolan di telepon segera terhenti.
Di balik api yang menjilat-jilat, di balik asap yang tebal, tampak muncul bayangan hitam yang semakin lama semakin mendekat. Ternyata Sukata masih hidup dengan membawa amarah dan dendam. Namun sebelum niat itu terlaksana, dari samping meluncur kencang mobil Fujita dan menabrak bos itu. Fujita minta maaf kepada Sukata karena dialah yang menunjukkan alamat rumahnya, karena dialah yang membuat anak istri Sukata terbunuh. Tanpa pikir panjang, Sukata langsung menembak mati Fujita. Aksi Sukata tidak sampai di situ saja. Ia lalu membawa bos pabrik narkoba itu ke sebuah gudang di pelabuhan. Ia menginterogasinya. Tak lama kemudian handphone bos itu berdering. Ternyata dari Big Boss Kimengumi. Ia menyatakan kalau Ryo, anak Sukata, masih hidup. Antara haru, bahagia, dan dendam menjadi satu. Itulah yang dirasakan Sukata, bahwa anaknya masih hidup menimbulkan banyak harapan dalam dadanya. Sementara Ryo, anak Sukata, hidup dan dirawat oleh seorang pria yang mirisnya adalah pria ini adalah salah satu yang menyerbu rumahnya dan membunuh ibunya. Sukata lalu mendatangi seorang mantan polisi yang dulu pernah ditolongnya. Dari dialah ia mendapat keterangan yang ia bunuh di rumah sakit bernama Shinozuka, salah satu pentolan sindikat Kimengumi. Dan dari dialah ia mendapatkan keterangan bahwa sindikat Kimengumi telah membunuh kepala keamanan kota Shinjo dan sekarang mengambil alih seluruh keamanan di kota Shinjo. Tak lama kemudian Sukata pun mendatangi gedung pusat keamanan kota Shinjo. Seperti biasa, ia membantai dalam diam semua orang yang menghalanginya. Ketika ia hendak menaiki tangga, ia mendengar suara langkah kaki di sebuah ruangan. Ia pun memasukinya. Ruangan itu sepi, namun Sukata tahu sebelumnya ada orang di ruangan itu. Ia lalu memeriksa seluruh ruangan itu dan ia mendapat sebuah bingkai besar berisi foto seorang pria dan seorang gadis. Di situ juga terdapat foto anak balita perempuan. Gadis itu adalah Ryo, anak Sukata. Ia lalu memandangi foto anaknya. Rindu yang membuncah di dada seolah tak tertahankan. Perhatiannya lalu tertuju pada pria di samping Ryo. Siapakah dia? Tanya Sukata dalam hati. Lamunannya dikagetkan dengan suara seorang pria. Sukata juga tidak tahu bahwa segala gerak-geriknya dipantau oleh Ryo yang bersembunyi di balik sofa. Sukata bertanya apa yang telah dilakukannya kepada anaknya. Namun jawabannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Sukata. Tanpa basa-basi, Sukata langsung menyerang pria itu. Serangannya brutal, semua anggota badannya bergerak menghajar pria itu. Pria itu pun tidak tinggal diam, ia pun melawannya dan di satu kesempatan pria itu berteriak. Mendengar teriakan itu, ingatannya memaksanya kembali ke 12 tahun lalu. 12 tahun yang lalu salah seorang bertopeng berteriak yang sama dengan pria yang ada di hadapannya. Sukata berteriak, namun pria itu berhasil menarik pistol di pinggangnya dan langsung menembakkan ke arah Sukata. Namun peluru habis. Satu pukulan lagi pria itu mungkin akan mati jika tidak ada yang menarik perhatian Sukata. Saat itu berdiri seorang gadis di sampingnya dengan busur panah siap dilesatkan. Dia adalah Ryo. Sesaat Sukata tidak bisa berkata apapun, namun tiba-tiba sakit panah menembus dadanya. Tidak ia hiraukan, namun ia tak percaya Ryo memanahnya. Saat itulah pria itu mendorongnya ke arah jendela dan ia pun terjatuh dari lantai 3. Namun sesaat pria itu melihat ke bawah, Sukata sudah tidak ada. Sementara di kejauhan sebuah mobil melaju kencang. Ternyata yang menolong Sukata adalah mantan polisi itu. Di tengah jalan, mantan polisi itu menghentikan mobilnya. Ia bermaksud menolong untuk mencabut panah itu. Tak lama kemudian mantan polisi itu mendapat telepon, rupanya dari Big Boss Sindikat. Bos Sindikat itu memberikan sebuah tantangan kepada Sukata. Kalau ingin melihat anaknya lebih lama, datanglah ke Mohoroba. Tanpa berpikir dua kali, Sukata langsung tancap gas menuju Mohoroba. Namun tiba-tiba di sebuah jembatan Sukata menghentikan mobilnya. Ia lalu masuk ke sebuah tempat. Ternyata tempat ini adalah rumah buat seorang pembunuh bayaran kelas elit seperti Sukata. Semua jenis senjata ada. Sukata memakai jaket dan mengambil senjata andalannya. Ia lalu kembali tancap gas menuju Mohoroba. Mohoroba ternyata nama sebuah gedung tinggi menjulang yang menjadi markas sindikat Kimengumi. Di mana-mana ada penjaga. Buat yang tidak berkepentingan rasanya tidak akan bisa masuk tanpa izin. Namun tidak bagi Sukata. Ia datang ke sini untuk putrinya dan untuk membalas dendam sakit hati istrinya. Dan tanpa berpikir panjang ia langsung mengamuk membabi buta. Tanpa belas kasihan, tanpa ragu.
Setiap pertarungan bukan hanya soal kekuatan, tapi soal luka batin yang belum sembuh. Sakata bukan lagi manusia biasa, ia berubah menjadi monster yang lahir dari penderitaan. Semakin besar pula kebenaran pahit yang ia temukan. Balas dendam ini tak akan mengembalikan keluarganya. Namun bagi Sakata, selama para iblis ini masih hidup, kota ini tidak akan bersih. Akhirnya ia berhasil berhadapan dengan pemimpin sindikat Kimengumi. Seorang pria bertopeng merah itu begitu mendadak menyerangnya. Sukata limbung terkena sabetan tongkat berkali-kali. Ia seolah tidak bisa membalas. Namun sebenarnya Sukata menunggu momen yang tepat untuk membalas serangan dari manusia bertopeng itu. Menghampiri Sakata. Sejenak mereka saling bertatapan. Bagi Ryo, waktu 12 tahun waktu yang lama untuk mengingat kembali ke masa kecilnya. Dan pada saat itulah satu peluru menembus tubuh Sukata. Sukata roboh. Ternyata yang menembak adalah sosok pria yang membesarkan Ryo dan sekaligus yang membunuh ibunya. Pria itu terus mendekat. Ryo terus mundur. Tiba-tiba Sakata bangun dan mengayunkan goloknya. Kembar dia adalah saudara kembar bos sindikat Kimengumi. Setahun kemudian, dengan mengaku sebagai wali kota Shinjo, saudara kembar bos itu pun menjadi wali kota dan menggantikan saudaranya. Namun itu tidak berlangsung lama. Panah Ryo telah menancap di tubuhnya. Kota Shinjo pun kembali seperti sedia kala dengan terbasminya sindikat Kimengumi.